Suatu hari, tanpa sengaja, aku masuk ke dalam perkebunan karet warga di Desa Gulu, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan aku pun terkena jerat babi di sana. Kawan, kami para belang tak ada border teritori, dan seharusnya itu bisa kamu mengerti. Jadi tolong, jangan pasang jerat di areal yang berbatasan dengan kawasan hutan. Masih beruntung, aku ditemukan oleh Pak Sukri pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dan langsung dilaporkan kepada petugas Resort Lawe Alas, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 4 Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kutacani, Abang Supri Helmi. Tim gabungan yang terdiri dari petugas TNGL, petugas BKSDA Aceh, dan WCS segera menuju lokasi pada pukul 14.30 WIB untuk mengamankan lokasi sembari menunggu kedatangan dokter hewan. Dengan cekatan, aku segera dievakuasi bersama-sama oleh tim gabungan plus TNI atau Polri Aceh Tenggara. Setelah mendapatkan perawatan dari dokter hewan Anhar Lubis, aku menuju kantor BPTN Wilayah 2 Kutacani pada Sabtu 23 Januari 2021. Kawan, aku masih anak-anak, baru sekitar 1,5 tahun, karena baru saja aku ganti gigi. Jerat ini menyakitiku, belum lagi harus berpisah dari ibuku. Pasti dia akan datang mencariku, dan itu artinya akan membahayakan warga di sekitar tempatku ditemukan. Maka Pak Camat Darul Hasanah menghimbau seluruh warga untuk sementara tidak melakukan aktivitas di perkebunan warga yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Para petugas TNGL, BKSDA Aceh, staf BCS, dan FKL segera melakukan penyisiran jerat di sekitar lokasi aku ditemukan. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya korban jerat lainnya dan menghalau ibu serta saudaraku yang memungkinkan datang menjemputku. Masih ingat kan kakakku Sri Nabila dan Malelang Jaya yang dilepaskan tahun 2020 yang lalu? Seperti itulah persiapan yang dilakukan terhadapku. Kawan Leuser, kita melaksanakan penanganan konflik satwa liar dengan manusia itu melalui beberapa tahapan. Pertama, kita mendapatkan laporan untuk penanganan konflik satwa liar. Apabila satwa liar tersebut misalnya seperti kejadian kemarin terjerat, itu langsung kita evakuasi dengan melibatkan para pihak, khususnya dokter hewan, kemudian juga ada pihak Pemda di situ, ada pihak BKSDA. Nah, setelah evakuasi kita lakukan analisis bagaimana kondisi dari si satwa liar tersebut. Apabila memungkinkan dilangsungkan pelepas liaran sekaligus, tentunya akan kita langsung lepas liarkan di tempat yang sama. Karena satwa liar yang kena konflik itu merupakan habitatnya asalnya berasal dari tempat yang pertama. Yang kedua, apabila situasi si satwa liar itu mengalami luka ataupun ada yang tidak sehat, maka akan kita lakukan pemeliharaan atau perawatan. Selanjutnya, apabila satwa sudah mencapai kondisi yang sudah sehat dan sudah bisa dinilai dia bisa bertahan hidup di hutan atau di habitatnya, maka kita segera melakukan pelepas liaran. Pelepas liaran ini tidak dilakukan begitu saja, kapan saja atau di mana saja. Itu dilakukan dengan beberapa kajian. Pertama, yang kita kaji di dalam melakukan pelepas liaran adalah memastikan tempat yang akan menjadikan lokasi pelepas liaran itu terdapat mangsa yang akan menjadi pakannya. Yang kedua, itu merupakan memang habitat harimau yang memang ditemukan harimau di situ. Yang ketiga,
aman terhadap aktivitas manusia. Kajian-kajian ini yang kami lakukan di dalam menentukan lokasi pelepas liaran. Seperti saat sekarang kita ini di sini, kita sudah melakukan berbagai diskusi dan kajian untuk menentukan lokasi pelepas liaran di sini. Alhamdulillah kita sudah menemukan lokasi yang tepat untuk pelepas liaran harimau, karena memang indikasi adanya harimau Sumatera yang menjadi relasinya dari harimau yang kita tangkap itu sudah tertangkap beberapa kali ada di sekitar sini, sehingga lokasi ini menjadi areal prioritas kami di dalam melakukan pelepas liaran putra danau. Pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021, akhirnya Tim Balai Besar TNGL, BKSDA Aceh, WCS, FKL, TNI dan Polri Aceh Tenggara Kutacani mengawal pelepas liaranku ke kawasan TNGL. Hari ini kita melaksanakan pelepas liaran putra danau yang terjerat minggu yang lalu. Alhamdulillah kita mulai dari kantor bidang Kutacane itu jam 6.15. Kita sudah apel. Ini posisi kita sudah di tengah-tengah antara jalan aspal dengan lokasi pelepas liaran, kurang lebih 2 kilo dari jalan aspal. Perjalanan masih masuk ke dalam sekitar 2 kilo lagi menuju lokasi pelepas liaran. Akhirnya aku kembali pulang ke pelukan ibuku dan bertemu dengan teman-temanku. Aku berharap luka pada kaki hingga mengenai tulang ini akan bisa segera sembuh seiring waktu. Aku berdoa semoga tak ada lagi korban jerat lainnya, baik itu di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan yang berbatasan dengan kawasan TNGL. Karena kami tidak mengenal batas kawasan. Percayalah kawan, satu kebaikanmu dengan tidak memasang jerat adalah doa kami para satwa liar untuk kebaikan hidupmu. Terima kasih untukmu kawan, karenamu aku akan selalu ada di bumi Loser, terpatri indah dalam cerita sampai akhir hayat, karena kamu adalah kawan Loser. Salam kawan Loser, saya akan menceritakan kronologis kejadian harimau terjerat. Di sini saya akan menceritakan pada hari Jumat sekitar jam 10.00 saya mendapat laporan dari masyarakat yang bernama Supri yang berkebun di blok hutan Desa Mendabel bahwa ada harimau terjerat di blok hutan tersebut. Lalu saya menanggapi laporan itu dan saya langsung menelepon pihak telepon pimpinan Pak Kabid dan saya koordinasi dengan tim KSDA beserta mitra kita WCS. Setelah itu kami langsung turun ke lokasi TKP sekitar jam 11. Kami langsung menuju ke TKP, terus kami menyisir, ternyata memang benar ada 1 ekor harimau yang terjerat.
terjerat. Setelah itu tim kami berusaha mengambil gambar. Kami dapat mengambil gambar berhasil, dan setelah itu kami pulang. Si yang dijerat ini mengaung, tiba-tiba datanglah dia seekor induk dan anaknya berhadapan langsung dengan kami, berhadapan langsung. Terus harimau itu menatap kami kira-kira 2 menit 3 menitan. Dia memandang kami seolah-olah dia itu mau menerkam kami. Ternyata setelah itu dia beralih langsung meninggalkan kami, dan dia memantau kami dari kejauhan. Setelah itu kami langsung berkoordinasi dengan KSDA Banda Aceh dan tim dokter, dan kami melakukan penjagaan malam di lokasi 3 titik jalur masuk ke lokasi harimau terjerat, sembari menunggu tim dokter yang datang dari Medan dan menunggu tim KSDA. Setelah tim KSDA datang, kami langsung mengevakuasi bersama-sama bersama tim TNGL, KSDA, WCS, FKL, dan para musika, camat, anggota dan ramil, dan polsek dan polres. Kami mengevakuasi harimau terjerat itu, lalu mengobatin di lapangan. Setelah itu kami membawanya ke kantor bidang wilayah 2 Kutacane untuk perawatan yang lebih intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim sapu jerat TNGL dan FKL, WCS, KSDA dan masyarakat mulai menyapu jerat mulai tanggal 26 bulan 1 tahun 2021. Hari pertama kami mendapat jerat 4 titik. 4 titik berbagai macam jerat, ada jerat dari tali nilon dan ada jerat dari kawat. Dan hari kedua kami mendapat jerat 20 titik. Itu pun berbagai macam variasi. Ada dari nilon dan ada dari kawat. Dan hari ketiga kami menyisir kembali di sekitar lokasi konflik harimau. Kami mendapat lagi 6 titik. Dari jumlah keseluruhan 3 hari itu kami mendapat 40 titik jerat. Kemudian kami menyusuri lagi kembali ke tempat yang lain, hasilnya tidak ada. Dari informasi masyarakat, jerat yang ada di sekitar situ berkisar 70-an. Tapi kami sudah disisir semua, hanya 40 titik yang kami dapat. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan mitra ataupun dengan UPT Taman Nasional Gunung Leuser ingin mengurangi korban di sini, korban baik dia satwa liarnya maupun manusianya.